anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengar pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saudara-saudara, 3 tahun terakhir ini banyak kita mendengarkan adanya penolakan gereja dan juga sekolah Kristen di mana-mana. Dan mereka yang menolak adalah bukan masyarakat biasa, tetapi dipelopori oleh orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin mereka. Misalnya, mereka adalah sudah menjabat sebagai RT, RW, kelurahan, bahkan ada ASN, dan juga terakhir kita mendengarkan video tadi anggota DPR berkontribusi di dalamnya untuk menolak dan tidak mau memberikan izin kepada lembaga-lembaga Kristen untuk berdiri. Salah satu alasan yang mereka katakan adalah karena pembangunan dan juga keberadaan gereja dan sekolah itu di lingkungan yang mayoritas Islam. Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan bagi kita karena seharusnya mereka ini adalah menjadi wakil rakyat di mana mereka mengetahui aturan dan perundang-undangan di Indonesia ini. Dan mereka harus memahami bahwa masyarakat mereka itu bukan hanya memiliki agama yang satu, tetapi kita di Indonesia ini beragam agama. Nah, saya menyajikan satu kitab video untuk kita bisa menjadikan pertimbangan. Apakah ceramah-ceramah seperti ini juga berpotensi nanti pada tindakan atau perilaku para pejabat-pejabat ini yang sudah duduk di dalam pemerintahan ini? Mari kita tonton bersama. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang dilarang penting. Bagaimanakah hukumnya orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolahan Kristen atau Katolik dengan alasan sekolah tersebut lebih baik dalam segi pendidikan, umumnya dalam tata keramanya? Barakallahu fikum. Jamaah, semua orang itu punya visi dan misi dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita sudah menentukan visi kita, ini yang kita inginkan, maka mulai saat itu kita melangkah. Ana mau ke Jakarta. Naik apa? Ana mau jalan kaki. Ya sudah, bawa bekal. Jalan kaki. Tujuannya Jakarta. Punya peta. Dia tahu tempat-tempat istirahat. Dia perkirakan kapan dia akan sampai. Insya Allah dia sampai. Yang punya visi dunia, maka jelas langkah dia. Dia tidak peduli dengan agama anaknya. Dia sekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Kumpul tiap hari dengan orang-orang kafir. Tiap hari dia masuk ke kelasnya, mungkin dia akan lihat salib. Dia akan melihat orang yang senantiasa memberikan isyarat kepada Tuhan itu 3. Di kelas nggak ada pembicaraan mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi dia hanya mencari dunia dan itu akan dia dapatkan. Tapi orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah itu berfirman kepada para orang tua yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas orang tua. Bukan hanya mentransfer informasi, bukan hanya memikirkan anaknya lulus melanjutkan ke kuliah yang favorit. Bisa gratis kuliahnya nanti. Tapi semua adalah urusan dunia. Agama nggak peduli. Anaknya nanti nggak pernah ngelihat orang sholat di sekolahan tersebut, ya. Mungkin dia juga akan melihat orang-orang yang membuka auratnya di sekolah tersebut. Jadi ada banyak konsekuensi yang dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah, engkau sekolah Islam. Engkau sekolah Islam dapat 2. Dapat agama, dapat umum. Tapi umumnya nggak terlalu bagus. Alhamdulillah dapat umumnya, agamanya yang penting, yang bagus. Kalau umumnya bagus, agamanya lemah, apa yang akan terjadi? Jadi koruptor tuh anak. Dia punya ilmu, tapi agamanya lemah. Maka bagaimana sekarang? Orang tua harus memikirkan. Ya, kalau bisa digambarkan, orang tua itu kasih kertas putih sama Allah, kasih pena. Nih, engkau mau kayak apa anakmu? Gambar sama dia, aku mau seperti ini, aku mau kesini. Ya namanya kita usaha. Tapi ketahuilah jamaah, orang yang cari dunia, maka agama akan meninggalkan dia. Tapi orang yang cari akhirat, maka dunia akan berlari di balik dia, mengejar dia. Maka ambisikanlah untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan pekerjaan yang gajinya 100 juta, yang gajinya 1 miliar pun sebulan. Bukan. Tapi anak itu bisa mendapatkan sesuatu yang kekal dan abadi. Ini yang perlu disampaikan orang tua kepada anak-anaknya. Dan itu yang perlu disamakan visi dan misi sama suami. Suami istri. Kalau enggak, kesian anak-anak jadi korban orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Di tempat 100% Muslim, sekiranya ada di sini non Muslim sedikit saja. 1% atau 2% silakan. Ini tidak ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Jadi dari 2 video tadi kita jelas mendengarkan apa yang dikatakan oleh kedua ustadz ini. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kejadian penolakan dan ketidak diberikan izin gereja dan sekolah Kristen di Indonesia didasarkan pada ceramah-ceramah mereka. Tetapi menjadi suatu pertimbangan bagi kita. Apakah video ini berpotensi enggak? Kalau seperti ini ceramah-ceramah yang disampaikan di dalam suatu khotbah, dan apalagi di Indonesia ini, dan kita di zaman sekarang, di zaman teknologi ini, ya alat komunikasi itu sangat sudah terbuka sehingga kita bisa mengakses. Nah, jika masyarakat biasa atau para pemimpin yang menemukan hal yang semacam itu, apakah mereka tidak terpengaruh dengan ceramah semacam itu? Jadi ini adalah tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Gimana kita membawa masyarakat kita ini untuk ke depannya. Dan saya memberikan pesan kepada kita orang Kristen, khususnya para pendeta. Ada hal di mana kita memberikan sesuatu hal yang membuka wawasan orang terhadap keragaman agama di Indonesia ini. Tetapi juga ada hal di mana kita
memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap iman kita kepada umat yang berbeda agama di Indonesia ini. Jadi tentu yang kita kedepankan adalah bagaimana kita bisa memberikan ceramah-ceramah yang mengedukasi, yang memberikan suatu pemaparan yang lebih bersahabat, lebih mendekatkan diri kepada Allah, tetapi bukan untuk memisahkan kita kepada manusia sebagaimana kita adalah makhluk sosial. Tuhan Yesus memberkati.